sudah ribuan orang kami bawa ke situ, bukan hanya Ica. Jadi tolong kami tegas itu tidak ada kegiatan komunitas rumah helang, apalagi bawa ketemu di situ. Ketiga, bilang saya yang menyampaikan. Tidak mau dia berhadapan dengan saya. Menghentikan operasional daripada komunitas rumah helang. Bagaimana Pak Diego menanggapi itu? Tentu saya sangat menyayangkan hal demikian, Pak. Iya. Tentu kami akan menindaklanjutinya dengan berkumpul dulu membicarakan hal ini karena saya tidak bisa mengambil sikap terlebih dahulu dan saya tidak bisa menyimpulkannya pada hari ini. Bapak Jalan Sesunggulan sebagai Ketua Umum YPI, kemudian Bapak Raja Muda Sidabutar selaku Ketua Umum YPI Jakarta, perwakilan pengurus rumah helang, kemudian yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh pelaku budaya, dan seluruh orang tua kami yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan para insan pers, LSM, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Tentu sebagai umat beragama kita menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, rahmat, dan ridhonya kita bertemu pada pagi menjelang siang ini dalam rangka mendiskusikan adanya perbedaan pendapat tentang keberadaan situs budaya yang berada di Sejabut, termasuk mungkin turunannya barangkali sampai ke rumah helang. Oleh karena itu, kami sangat berharap diskusi kita ini akan menjadikan membuahkan solusi terhadap perbedaan atau kritik yang mungkin selama ini sudah berkembang di media sosial. Alasan untuk apa bangun rumah itu? Kok kami di situ? Jangankan bangun rumah, nanam pohon kami diusir-usir Pak, kita tarik dipanggil Polres. Di mana beda? Itu loh. Saya sudah ribuan orang kami bawa ke situ, nanam pohon, bukan hanya Ica. Ica baru nanam sekarang, saya sudah sejak 2009 ada buktinya melalui lembaga Langsung waktu zamannya beliau bupati. Jadi tolong kami tegas itu tidak ada kegiatan komunitas rumah helang, apalagi bawa ketemu di situ. Hentikan. Sampaikan, bilang saya yang menyampaikan. Tidak mau dia berhadapan dengan saya. Las bersitangkap. Kok begini? Luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bupati membiarkan komunitas ini sesuka hatinya bertindak di sana? Ya kalau bupati tidak mau bela kepala desa, biar kami bela. Hadir pejabat tinggi, hadir ibu negara, hadir Presiden Jokowi untuk mengembangkan kawasan Pusutku. Sudah ada master plan, malahan waktu itu mau juga sudah masuk ke sana tentang perkampungan Sedaya Nata. Saya dulu menginisiasi tentang peradaban bangsa Batak waktu saya kepala Bapeda, moderatornya Pak Panginta Simbolo. Jadi itu yang saya pertanyakan, kita senang siapapun berbuat untuk kawasan Danau Toba khususnya Samosir. Jadi sudah ada kita buatkan seminar, lalu ada lagi sekarang ini kok namanya titik nol dari si Jambu. Kebetulan bapakku dulu kepala SD si Jambu Huta Ginjang. Nama SD ku itu si Jambu dan di Huta Ginjang itu. Jadi dia segala SD si Jambu Huta Ginjang. Di YouTube luar biasa, semua bisa mendengar ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sebagai paparan Raja Nayam Baton. Kenapa? Saya ketua umum dan semua marga-marga Nayam Baton sudah kumpul menyatakan tidak, supaya nanti apa yang dilakukan itu menjadi bagus.
tentu harus melihat, tidak bisa kita karena ini kita sendiri jalan sendiri, nggak bisa seperti itu. Itu hal barat. Komunitas Situlukai Horbo yang tahu persis apa yang terjadi di sana. Pokparan di Pulau Blatus yang tiap bulan yang langsung kebetulan Bapak Rebeka ini 7 turunan di sana sudah ratusan tahun tinggal di Sejabur, tinggal di Setawa-Tawa. Dia tahu persis apa yang terjadi. Kalau misalnya tubuhnya Amboro Sonarena tinggal di Medan, tubuh di Medan tiba-tiba membaca sesuatu hal yang seperti ini, saya kira ini apalagi kepala dinasnya yang kemarin meminta kita harusnya jam 14, undangan resmi kita minta jam 14, lalu diminta kembali supaya jam 9, sehingga mempengaruhi kepada semua undangan kami ini. Karena kami disiapkan jam 14, datang jam 9, setelah datang jam 9, jam 10 lebih lagi baru dimulai lagi. Maaf, Bupati tidak ada. Ini bagaimana nih hal-hal seperti ini, etika-etika ini perlu kita jaga. Kehormatan-kehormatan kita semuanya orang-orang pada tua-tua kan bayaran tua-tua terdaftar. Kepala dinas Ibu Teti ya, yang langsung meminta supaya kita jam 9 kan, supaya bisa kalau bisa dimajukan jam 9 supaya Pak Pandiko bisa hadir. Nyatanya seperti ini, mana saling menghargai lah kita supaya nanti perjalanan itu bagus gitu. Kami sangat menghargai pemerintah kabupaten. Jangan karena kita punya duit, jangan karena kita punya kepentingan sehingga kita rangkul yang kebetulan yang punya kekuasaan. Seperti tadi ada pendengar yang menandatangani prasasti, ada Wakapolres. Ini semua unsur tidak. Betul, unsur puspida ini merupakan ya pengaturan regulasi daripada aktivitas di wilayah itu. Cuma saya kurang setuju juga tadi, katanya Bupati undangan lalu ditandatangani. Kalau ditandatangani berarti pemerintah sudah turun tangan dalam hal ini. Kita nggak setuju itu. Hal yang baru tegas sudah kalau udah dos di roha, kan lo dos ini, kurang banyak. Dus di Roma si Bendesa. Ya marilah Pemda memberikan suatu ya mediasi yang paling baik terhadap studi Pokparan. Memang semakin sulit untuk kedepannya ini. Apalagi sekarang kita punya program khususnya Samosir punya program ke depan pembangunan, termasuk untuk membangun situs-situs yang ada di Samosir ini. Ya, jadi kita duduk bersama lah sebagai saudara. Tidak ada kepentingan kelompok, tidak ada kepentingan pribadi di sini. Mari kita sama-sama bahwa Pusat Bukit itu merupakan aset milik bersama. Kan sampai detik ini masih sebenarnya komplain, masih komplain. Hanya mereka orang per orang. Kebetulan bapak-bapak kami dari Jakarta, jadi pengadilan cuma tadi Doto mau. Saya menegas tangan karena juga saya putra Selatan, dia juga, jadi dua sisi. Pesan saya kepada Pak Nelbao, silakan ini didiskusikan dengan pembina ini, bahwa kami masyarakat Selatan dan semua masyarakat Batak, mungkin kalau saya bilang masyarakat Batak berarti besar saya mau gini, karena masih keberatan tentang yayasan Rumah Hela, masih keberatan kepada pemerintah daerah. Itu harus diluruskan. Kalau nanti itu tidak diluruskan, maka nanti kami akan bikin rame-rame di sana. Kok itu bisa kan tidak bisa? Saya undang nanti semua masyarakat kawasan Pasupuri, mari kita bikin situ. Padahal statusnya kawasan hutan lindung. Jadi kalau seperti ini ya, ini jadi contoh model untuk masyarakat saling menyerobot. Saya kira itu dulu yang disampaikan nanti belum muncul mendengar saya. Kalau secara pribadi, baik ke sektor putar kita, belum dibutuhkan tanda tangan yang membetul. Saya siap untuk mendukung bahwa itu tidak pas. Saya dukung itu tidak pas. Anak-anak kembar Binoto Sudi itu hak
seluruh masyarakat orang Batak yang ada di dunia ini. Selamat siang Bapak Diego Debaho, Ketua Komunitas Rumah Hela. Ya. Barusan ada pembahasan terkait kontroversi pendirian rumah Hela di Kusubuhin. Nah, ada tadi permintaan dari masyarakat yang hadir di saat ini untuk sementara menghentikan operasional daripada komunitas Rumah Hela. Bagaimana Pak Diego menanggapi itu? Tentu saya sangat menyayangkan hal demikian, Pak. Iya. Karena kan saya rasa banyak hal-hal positif yang kami lakukan selama 12 tahun sejak Rumah Hela berdiri. Iya. Namun ada pun kekurangan ataupun kesilapan maupun kesalahan, tentu di semua organisasi punya masalah dan kesilapannya masing-masing. Tapi yang saya sangat sayangkan tadi, kenapa harus dimintakan hal seperti itu? Saya rasa itu adalah hal yang merugikan kami. Dan mungkin nantinya pihak dari Pemkab akan semoga bijaklah kiranya untuk mengambil tindakan yang dimintakan oleh masyarakat. Baik. Tadi Bapak katakan 12 tahun setelah berdiri banyak hal yang baik. Kira-kira bisa menjelaskan apa saja kira-kira? Tentu tujuan komunitas Rumah Hela ini hadir adalah untuk menampakkan yang namanya Habatakon itu. Habatakon. Yang dimana semua yang kita tahu notabene-nya bahwasanya tempat-tempat opung-opung kita dulu atau jejak-jejak leluhur kita dulu ada di dulu-dulu, bukan di tempat-tempat yang kayak gini. Tentu itu memakan waktu, biaya dan lain sebagainya. Dan kami syukurnya adalah orang tua saya adalah mediator, bisa menunjukkan di mana rekam jejak opung itu, tapi secara akademis tidak bisa ditunjukkan. Kenapa? Bagaimana kita menunjukkannya? Tapi karena kita orang yang berpendidikan, apa buktinya opung bahwasanya kalian dulu ada di sini gitu? Kami lihat dari bebatuannya secara geologi ada jelas tampak bagaimana kehidupan itu, mulai dari air adalah sumber kehidupan yang ada. Baik. Di tempat itu apakah ada acara-acara praktek penyembuhan seperti itu? Tentu tidak. Yang di situs opung Sentonya yang apa saja kegiatan yang ada di dalamnya? Di dalam komunitas atau di mana? Di Rumah Hela ini. Tentu yang kayak kami ini adalah yang kami miliki adalah turi-turiannya, narasinya. Yang mahal itu di orang Batak itu adalah turi-turian yang tadi, sejarahnya dan narasinya itu tadi. Baik, itu yang kami miliki. Baik, beberapa waktu lalu wanita Samosir bernama Sartika Sinaga hilang di Ludarat, yang merupakan rombongan yang berangkat dari Rumah Hela. Nah, terkait ini gimana proses kelanjutannya? Oke, ini adalah sesuatu hal yang tidak kita inginkan tentunya, di mana banyak paradigma negatif dari masyarakat yang tentunya sangat menyudutkan Rumah Hela. Saya sebagai ketua sejak tahun 2019 menggantikan ayah saya, kejadian itu tahun 2020 saya terjun langsung sebagai wujud pertanggungjawaban saya seminggu ada di hutan Ulun Darat itu untuk mencarinya. Namun untuk kelanjutannya, keluarga dari keluarga korban Sartika Sinaga selalu kami lakukan komunikasi secara kekeluargaan. Sudah bertemu dengan keluarga itu? Sering, bahkan orang tua saya sering membeli jualannya di Penanbaru. Dan sudah lego gimana ke depannya terserah Maha Kuasa juga. Karena itu mereka sudah menerima hilangnya putri mereka. Sudah menerima, cuman kita akan tetap berusaha dengan doa agar kiranya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti meninggal. Karena kalau ada punya beliau meninggal di tempat itu, tentu ada bangkai ataupun petunjuk untuk bahwasanya dia meninggal. Menurut pendapat Bapak, apakah Sartika Sinaga masih hidup atau sudah meninggal? Tentu yang kita harapkan yang baiknya yaitu dia mudah-mudahan masih tetap hidup. Baik. Tadi begitu giginya aspirasi dari masyarakat yang hadir pada pertemuan ini mengatakan mohon supaya ini tutup untuk sementara personalnya. Dan jangan salahkan kami bila kami melakukan hal-hal untuk menghentikan langsung di sana. Bagaimana menyikapi ini? Tentu saya sebagai ketuanya akan berdiskusi dengan pembina saya, penasihat saya dan semua. Pembinanya siapa, Pak? Nah, tua-tua komunitas Rumah Hela. Pembinanya Bapak Ince Panjaitan, penasihatnya ibu saya ketuanya, sekretarisnya Ibu Jenjel Petra Silalai, dan bendaharanya itu saya, Gimana tindakan yang dilakukan ke depannya? Tentu kami akan menindaklanjutinya dengan berkumpul dulu, membicarakan hal ini karena saya tidak bisa mengambil sikap terlebih dahulu dan saya tidak bisa menyimpulkannya pada hari ini untuk kali ini. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama Ketua PPI Korel Sembolon dan seluruh pengurus. Semoga pertemuan tadi bersama pemerintah Kabupaten Samosir dan juga pengurus Rumah Hela membuat sebuah
harapan yang baru, bagaimana harapan-harapan atau aspirasi yang disampaikan PPI, seluruh HRBO dan seluruh masyarakat di lereng Gunung Busuk Buit bisa terjalin dengan baik dan tentunya bisa kondusif sehingga masyarakat adatnya bisa hidup berdampingan dengan nyaman dan rukun. Saya Terang Tanggang, Gerindra TV, Horas.